Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Iswahyudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, Angkatan 2, Universitas Negeri Malang, tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPL di MTS Negeri 3 Trenggalek. Selamat menyaksikan. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Yang tidak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Eko mau presensi dulu. Abrizam Zaki, Ailsa Wahida, Patricia Olivia. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, silakan meja kursinya dirapikan dulu. Tuh, sampahnya itu dibersihkan itu di atas meja biar kelihatan rapi. Nah, ini apa ini? Disimpan. Silakan buku tulis sama buku paket, buku LKS dikeluarkan, alat-alat tulisnya. Sudah? Anak-anak, sebelum Pak Eko melakukan pembelajaran, Pak Eko mau melakukan pretest dulu. Mau ada tes, nanti silakan dilihat di link Google, di grup WA ya. Silakan mengerjakan pretest dulu. WA-nya, HP-nya dibuka dulu. Ada 10 soal ya. 1, 2, 3. Kirim. Hasil. Pak Eko mau menanyakan dulu ini terkait tentang materi yang akan kita bicarakan. Saya mau tanya dulu, apakah kalian memiliki cita-cita? Punya cita-cita? Punya. Punya. Apa? Polwan, wis good. Abdi negara. Apa? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses kebangsaan. Ini materi kelas 8 semester 1. Tidak mau. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kemudian saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Nah, pada materi sebelumnya kita membicarakan tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Masih ingat pengertian mobilitas sosial? Bentuk-bentuknya. Saya mau tanya bentuk-bentuknya mobilitas sosial. Apa saja? Vertikal ke atas sama vertikal ke bawah. Sama yang horizontal. Is good. Bagus. Skenario atau cara diskusinya adalah peserta didik nanti diminta untuk mencermati teks kasus, studi kasus seperti yang kemarin. Kemudian peserta nanti akan sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Terus peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok atau dengan cara berdiskusi. Peserta didik nanti dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya, LKPD-nya, mewakili kelompok masing-masing, dan kelompok yang lain diharapkan bisa menanggapi atau membuat pertanyaan. Aspek penilaian nanti yang akan saya nilai, ya. Yang akan saya nilai pertama adalah sikap kalian, pengetahuan kalian, keterampilan kalian, ya. Aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti dalam diskusi Pak Eko juga menilai, oh
Anak ini aktif. Oh, ini pasif. Keterampilan kalian bisa nggak menganalisis ini? Nah, ya. Terus kerjasama kalian dengan temannya bagaimana? Jadi di sini kalian juga diharapkan bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Next. Nah, kasus pertama. Nih, studi kasus. Eko. Nah. Ya, contohnya Pak Eko saja. Ya, Eko tinggal di Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dengan kondisi daerah yang sebagian besar pegunungan. Jadi di daerah kita itu terkenal daerah pegunungan, utara gunung, timur gunung, barat gunung, dan selatan laut. Kalau orang bilang itu seperti batok, ya, atau cikrak. Nah, ini kegiatan ekonomi di bagian selatan, bagian lautan. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa sebagian besar adalah nelayan dan petani. Bagi begini loh. Lah, kamu bagian ini. Lah, kamu koordinatornya, ketuanya. Ndak gelem kene wae. Wek. Saya, Pak. Kelompok 4. Ketuanya siapa? Bukan saya, aku enggak mau. Kenapa nggak mau jadi Enggak ketua? mau. Siapa wes? Ini Pak. Si kemarin. Kamu ya? Hah? Ilham ya? Ya nanti membaca gantian, ya. Ya, ya wis tau lah kuwi. Itu dengan semangat ya. Biar itu yel ya atau slogan. Dengan demikian membuat kalian semakin semangat di kelas 8A. Ya. Terus Pak Eko mau melatih kefokusan kalian dulu. Fokus. Kalau Pak Eko bilang, "Hai," jawabnya tangannya hello, digerakkan. Hai. Hello. Hello. Hai. Ya? Oke, sudah ya? Fokus ya? Kalau presentasi kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan. Ayo, diwakili siapa? Kelompok 1. Naila, ya. Naila, berdirilah temannya. Kelompok 2, 3, 4, perhatikan. 2, 3, dan 4, perhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Berdasarkan kasus analisislah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di Munjungan. Yang pertama faktor pendorong. A. Faktor struktural, contohnya adanya orang Munjungan yang menjadi anggota DPR. B. Faktor individu, contohnya tetangga saya Pak Jarot, anak seorang petani bisa menjadi taruna AKABRI. C. Faktor sosial, contohnya kondisi Munjungan yang pegunungan menjadikan orang Munjungan untuk ingin merubah nasibnya. D. Faktor ekonomi, contohnya sekarang di Munjungan ekonomi masyarakatnya faktor politik, contohnya kondisi politik di Munjungan sangat stabil, tidak pernah terjadi huru-hara sehingga masyarakatnya aman dan tentram. F. Kemudahan dalam akses pendidikan, contohnya sekolah-sekolah di Munjungan sudah banyak, terbukti banyaknya sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA yang jumlahnya banyak. Faktor penghambat, yang pertama kemiskinan. Ternyata di Munjungan juga masih ada orang miskin. Terbukti adanya anak yang putus sekolah atau hanya tamat SMP saja. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi di Munjungan tidak ada. Soal yang kedua, analisislah saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di Munjungan. Saluran-saluran mobilitas sosial di Munjungan. A. Pendidikan. Contohnya di Munjungan terdapat sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. B. Organisasi politik.
Contohnya di Munjungan banyak sekali yang menjadi anggota partai seperti PKB, Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra. C. Organisasi ekonomi. Contohnya adanya koperasi KSU, KUD, kelompok tani, dan kelompok nelayan. D. Organisasi profesi. Contohnya adanya PGRI. Yang ketiga, analisislah dampak mobilitas sosial yang ada di Munjungan. A. Dampak positif. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Banyak orang Munjungan yang sekolah atau kuliah keluar dari Munjungan. Banyaknya jumlah TKI atau TKW. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Jumlah orang yang sejahtera semakin banyak. Bangunan rumah banyak yang mewah. Banyaknya jumlah mobil, sepeda motor. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Masyarakat Munjungan rukun karena tinggal di desa gotong royong masih banyak. Yang B, dampak negatif. Yang pertama, terjadinya konflik. Pernah terjadi selisih paham terkait pembangunan tambak antara orang yang memiliki tambak dengan orang yang memiliki sawah. Yang kedua, gangguan psikologis. Adanya orang tua yang sakit karena stres, Sudah? Untuk kelompok 1. Tadi temanmu sudah memberikan contoh. Ada dampak positif. Sebelumnya pertama apa? Terkait tentang faktor pendorong, ya, sama faktor penghambat. Contohnya sudah ada diskusikan tadi. Terus kemudian ada saluran-saluran mobilitas. Untuk bisa mencapai mobilitas naik itu bagaimana? Itu ada beberapa saluran. Yang berikutnya adalah dampak. Baik, kali orang Munjungan yang bekerja atau sekolah di luar daerah, sekolah kedokteran, guru, apalagi perawat, ya. Dan itu ada KSU Sumber Makmur, ada Koperasi Basutristra, ada KUD, ya, pembangunan dalam bidang atau saluran dalam bidang ekonomi. Yang lain silakan. Kelompok mana dulu nih yang jawab? Yang 4. Ya wes, 4 dulu silakan. Apa yang dimaksud faktor individu? Apa yang dimaksud dengan faktor individu? Ini terkait tentang silakan. Faktor individu adalah kualitas seseorang, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun penampilan pribadi. Bagaimana? Kelompok 4. Bisa dipahami? Oke, good. Indri, silakan Indri. Saluran mobilitas di Munjungan, beserta contohnya. Saluran-saluran yang ada di Munjungan itu apa saja? Baik, izin menjawab. Saluran-saluran mobilitas di Munjungan ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi koperasi. Contoh dari pendidikan ada jumlah SD yang banyak, MTS, dan SMP 1, SMP 2, SMP 3, juga SMP Islam, SMA Negeri Solo Dipo, Manur, SMA PGI, SMK PGRI. Untuk contoh organisasi politik ada PKB, Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra, NU. Untuk organisasi ekonomi ada KSU Sumber Makmur, KUD, Koperasi Basutristra. Untuk organisasi koperasi ada PGRI, kelompok hutan, dan kelompok nelayan. Bagus. Kasih plus untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir sekarang, kelompok 4. Siap kelompok 4? Nah, ya. Perhatikan kelompok yang lainnya. Baik, saya akan Ya, persiapan kelompok 4. Kelompok 4 siap? Baik, anak-anak, sebelum pelajaran diakhiri, nanti di rumah silakan dipelajari materi tentang pluralitas. Ya? Baik, nah sebelum diakhiri, marilah berdoa. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini, materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Silakan dipimpin doanya Ketua kelas. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.